Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini adalah sepele tapi setan betah sama kamu. Ya. Ibu-ibu kalau makan suka pakai sendok apa nasi? Nasi. Tangan maksudnya ya. Suka pakai sendok apa tangan? Tangan. Iya kalau tangannya bersih. Saya kalau makan pakai tangan. Nah ini. Kenapa? Karena susah pakai kaki. Nah ini Ustadz ada video tayangan nih. Ini ada perempuan santai makan pakai kukunya panjang gitu loh. Pakai tangan tapi kukunya panjang. Ini dia jamaah. Ustadz Maulana maaf. Ini yang mengandung saya kok yang mual-mual Ustadz. Soalnya aku jijik liatnya. Oh kalau gitu kita lihat nih. Ibu-ibu yang di studio kukunya pada panjang-panjang gak? Ayo ibu lihat kukunya satu-satu. Kita periksa dulu. Periksa dulu. Tangannya gini keluar semua tangannya begini. Siapa ayo Kita lihat. kukunya yang panjang. Awas ya. Ini kalau masuk kelas harus periksa kuku dulu. Ada nggak ya? Oh bagus ya. Ada nggak ya? Ibu yang ini nih, ibu yang ini. Oh cincinnya ada berlian. Mana. Mana. Hati-hati ya Bu, jangan sampai kukunya panjang. Ayo. Iya aman ya. Masya Allah. Nggak ada ya aman ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong ibu-ibu, keren berarti ya. Masya Allah. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz dari tayangan tadi nih, itu kukunya ya Allah panjang banget, pengen gunting bawahnya gitu. Gak lihat aku langsung nunduk. Iya itu bikin setan betah soalnya Ustadz, bener apa bener tuh ya? Silakan menjelaskannya Ustadz. Baik, silakan tabik kabetari guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Cecep serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Penggalan terakhir dari ayat ini, sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Ayat ini juga berkaitan tentang masalah haid, masalah kesucian, masalah membersihkan kotoran-kotoran. Subhanallah, dan termasuk di antara sunnah Nabi yang paling dianjurkan dan yang sangat mulia adalah memotong kuku, tidak membiarkan kuku itu panjang atau dilarang sampai dia 40 hari batas maksimalnya. Ya, kalau bisa sunnahnya paling bagus setiap Jumat, Kamis sore itu sudah termasuk. Bahkan dalam riwayat salah satu yang meluaskan rezeki, salah satu yang memudahkan rezeki datang itu adalah memotong kuku sesuai dengan urutan yang dianjurkan, ya, mulai daripada telunjuk kanan, jari tengah, kemudian jari manis, jari kelingking, kemudian kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk kiri, jempol kiri, baru diakhiri dengan jempol kanan, lalu kelingking tuh kelingking dari kakinya. Ini adalah sesuatu yang sangat bisa membuat rezeki datang dengan mudah tanpa bersusah payah. Maka seluruh sunnah Nabi itu tidak wajib. Tapi seluruh sunnah Nabi mesti ada manfaatnya. Karena khawatir di belakang panggung nanti ada orang yang ngomong, itu kan sunnah, nggak dipotong juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalau berwudu diperhatikan. Memang karena hati-hati kalau ada najis di situ, ada kotoran, jangankan kotoran. Misal habis main sama anak, main apa itu, lilin-lilin itu.
Ada menempel di dalam kuku, tidak masuk itu kulit, subhanallah, air ketika berwudu, tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudu, auto tidak sah sholatnya, subhanallah. Jadi banyak sekali manfaat ketika seseorang menjalankan sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat juga disebutkan, kuku ini tempat duduknya setan. Ini kelas ekonomi. Kelas ekonomi, kelas ekonomi, kelas ekonomi. Ah, ini kelas bisnis nih. Jadi semakin besar kukunya, semakin besar setannya. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan tempat duduk setan, orang yang memanjangkan kuku, maka dia sedang menyediakan tempat duduk setan buat menempel pada bagian tubuhnya. Nauzubillah ya. Jadi harus potong kuku ya. Ya, Apalagi, jangan disebut wajib juga karena memang sunnah. Ya, Iya. enggak boleh kita mewajibkan apa yang tidak wajib, tapi keburukannya banyak dan tentu orang yang menjalankan sunnah Nabi kebaikannya banyak. Iya, apalagi kan sekarang banyak nih ya layanan manicure, pedicure atau kan untuk membersihkan kuku juga Jangan tentunya. cuma cari ininya ya, jangan cuma cari kilapnya tapi cari bersihnya. Nah iya betul, Cari bersih ya. sucinya. Siap. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Siap. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nih ibu-ibu dari tadi dengerin paham apa enggak ya? Apa jangan-jangan ngantuk ya Ustadz ya? Iya, gimana sih? Kita tes aja ya kalau Ya gitu. kita tanya lagi yuk. Di segmen Ustadz Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ah, mana baiknya dong? Ini dia Ustadz, Ya. mau tanya ke siapa? Saya Jeng, mau jeng, jeng, jeng. pilih. Iya. Oh jangan. Wah. Kok Mau gitu Bu? pilih. Ha, Ibu. Iya, Masya Silakan Allah. Ibu berdiri. Coba lihat kamera sana lagi nonton keluarga. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni dari Jamaah Mar'atus Soleha. Wih, tepuk tangan Ibu. Ibu kalau tidur, mau tidur apa yang Ibu lakukan? Baca doa. Baca Masya doa. Allah. Sebelum baca doa, Apa Bu? apakah cuci kaki atau berudu? Cuci kaki. Oh, Cuci kaki. kaki. Aku ada saran Bu. Gimana kalau berudu? Kalau berudu pasti cuci kaki. Bener, include ya. Masya Allah. Heeh. Tapi kalau cuci kaki belum tentu wudu. Iya. Makanya saya kalau sama anak-anak, anak-anak kalau mau tidur wudu dulu. Enggak saya bilang cuci kaki enggak. Wudu aja dulu. Emang kenapa Ustadz kalau disarankan sebelum tidur berwudu? Karena ternyata setan itu bertengger kepada kita pada saat kita tidur. Dan pencegahannya dengan cara berudu. Boleh silakan menjelaskan kalau gitu Ya. Ustadz ya. Ibu, maaf Bu, mic-nya buat saya Bisa lagi, Ibu Heeh. pergi wudu dulu? Nanti kalau mau tidur. Silakan nih, Ustadz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Izin Ustaz Cecep Maulana dan Ustaz Sam Maulana. Satu hal buat kita. Ternyata setan itu menemani kita tidur kalau kita tidak baca doa. Bahkan setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ketika kita terbangun, maka terbuka 1 ikatan. Sisa berapa Bu? 2. Kalau orang berudu, maka terbuka 1 ikatan. Sisa berapa Bu? 1. Dan ketika dia sholat, maka terbukalah ikatan terakhir. Jadi sudah selesai, lepas semua. Dan ada cara yang efektif supaya tidak diikat setan. Mau? Mau. Berudu dulu baru tidur. Siapa yang berudu dulu baru tidur, maka terhindar dari mimpi buruk. Karena setan tidak bisa masuk pada dirinya pada saat dia tidur. Dan ketika orang berudu dulu baru tidur, secara otomatis dia berada dalam kesucian. Terserah kalau dia tidur bersentuhan suami istri, batal wudunya, nggak ada urusan. Yang penting wudu baru pergi tidur. Mau kentut, nggak ada urusan. Yang penting wudu dulu baru tidur. Ada masalah? Yang ketiga, ketika orang berudu baru tidur, maka dijaga 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. 1, 2, 3. 1 di kanan dan 1 di kiri. Buat apa? Buat mendoakan kita. Yang keempat, jikalau kita berudu baru tidur, maka mendapatkan nilai pahala sholat. Wow. Padahal kita tidur. Seakan-akan dia siap untuk menjalankan ibadah. Dan terakhir,
bagi orang yang tidur, berwudu baru tidur, maka yakinlah kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Karena ya kita Rabbal tidak tahu, Alamin. jangan sampai kita tertidur Iya, tapi- lalu meninggal. Karena ada orang tidur, dilarang tidur terlentang. Kenapa tuh? Mati orang. Oh, iya. Karena dia tidur telangtang. Oh, ya paham. Tepuk tangan dong jamaah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Berarti kalau misalkan ada yang suka ketindihan tuh ya jamaah di rumah, coba deh aku sarankan berwudu dulu sebelum tidur ya. Nah tadi kan udah ditanya nih ya sama Ustadz Maulana, ibu-ibu gantian ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangannya 1, 2, 3. Siapa? Yo yang mau bertanya. Yang ini yang paling pertama tunjuk tangan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Harini dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah dari Kota Pekalongan. Tepuk tangan jemaah. Izin bertanya sama Ustadz Cecep. Oh ya, Ustadz Cecep, silahkan. Ya apa Bu pertanyaannya? Ya Ustadz, kalau ada orang tidur sering tidak mengenakan pakaian, apakah orang tersebut disenangi setan dan betah bersama orang tersebut Ustadz? Ibu Mohon kalau- penjelasannya Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau tidur pakai baju apa enggak? Oh pakai, oke. Silakan Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 222 surat kedua. Luar biasa ayat ini. Ternyata innallah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan Allah juga suka dengan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Makanya setan itu, mohon maaf ya, senang dengan orang-orang yang tidak mensucikan jiwa. Salah satu diantaranya misalnya tadi, tidur tidak berpakaian. Kita saja jadi bingung. Betul tidak? Nah setan itu senang dengan orang seperti itu. Makanya kalau bisa mohon maaf ya, sampai kita mau tidur pun kita dekati Allah. Kita ingat kepada Allah. Kita jangan sampai mempertontonkan aurat, misalnya membuka baju pun, baju saja, itu sudah setan senang. Sudah setan menggoda kita, apalagi kalau sampai maaf tidak menutup karena keringat atau karena apa alasannya. Sehingga setan itu suka dengan hal yang seperti itu. Makanya janganlah dibiasakan kalau kita mau tidur, kita mempertontonkan aurat. Sehingga kata Nabi ada tabir antara mata batin setan dan juga maaf aurat manusia atau anak Adam itu dengan siapa? Nama Allah. Bismillah, menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut nama Allah, maka mohon maaf, setan itu nggak bisa lihat. Jadi artinya maaf, kita senantiasa dekati Allah, menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah tuh langsung memberikan perlindungan sehingga setan nggak bisa melihat kita. Dan jangan coba-coba kita lakukan hal-hal yang disukai oleh setan. Salah satu diantaranya adalah mempertontonkan aurat. Kita keringat, kalau bisa mohon maaf ya, kita siapkan baju yang tipis ataupun bagaimana, yang penting menutup. Sebab kalau kita sampai membuka aurat, ada orang yang, Ustadz saya sukanya maaf ya, sampai telanjang bulat tuh ada tuh. Katanya, saya juga nggak tahu ya siapa. Yang jelas hati-hati tuh. Kalau orang yang suka seperti itu, setan tuh langsung deketin. Nah, mohon maaf ya, kita nggak bisa menjamin seseorang itu panjang umur atau tidak, kapan meninggal. Tapi kalau meninggal dalam keadaan setan dekat dengan kita,
Makanya supaya setan tidak bisa melihat, sebutkan nama Allah, sebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Bismillah. Apapun nama Allah, sebutkan. Setan tidak akan bisa melihat kita, memperhatikan kita. Apalagi kalau sampai menggoda kita. Maka kalau kita ingin membuat setan supaya jauh dalam kehidupan kita, sebutkan nama Allah dalam kehidupan. Dan senantiasa kita berbuat atau melakukan kebiasaan-kebiasaan di mana setan tidak dekat dengan kita. Di antaranya adalah menutup aurat, selimut yang tebal, tutuplah. Karena walau bagaimanapun hidup kita harus dekat dengan Allah, jauh dari setan dalam kehidupan kita. Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Wah jadi begitu ya, selalu menyertakan Allah dimanapun dan kapanpun ya gitu. Jadi Betul setan sekali. panas gitu ya gitu. Masya Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Sama-sama. Nah siapa lagi yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya, jangan malu-malu atuh ibu. Saya nggak gigit kok, angkat tangannya lagi semuanya. Siapa yang mau bertanya? Yang ini deh kalau begitu. Ibu maaf, silakan. Iya berdiri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmirah dari Jamaah Mar'atus Solehah. Tanya dong Ustadz. Iya. Tanya apa Izin bu? mau tanya sama Pak Ustadz Sam. Nggih, Bu. Benarkah kalau kita sering meninggalkan makanan tidak tertutup dari malam sampai pagi hari itu bisa disinggahi setan? Ya Ustadz itu. Oh itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya basi ya Ustadz ya? Atau Ibu gimana? sehat. Silakan Ustadz Siap, kami jelasannya. guru Ustadz Maulana Ustadz Cecep Kabetari, Ibu yang bertanya serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi SAW banyak sekali anjurannya yang dianjurkan dilakukan di malam hari, utamanya ketika terbenam matahari pada saat sudah datang mulai gelap itu. Salah satu alasannya kata ulama adalah karena setan lebih leluasa di malam hari. Lebih leluasa karena lebih tidak kelihatan mereka dalam rangka mengganggu manusia. Sehingga sihir-sihir pun biasanya datangnya malam hari. Yang iri dengki, yang punya sifat tidak baik biasanya melayangkan sihir-sihir, guna-guna, bukul-bukul itu biasanya di malam hari. Sehingga ada surah khusus tentang sihir ini yang malam hari ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satu anjuran baginda Nabi SAW adalah menutup daripada bejana-bejana, menutup daripada wadah-wadah. Suatu ketika Abu Humaid radhiyallahu anhu warda menceritakan, saya pernah membawakan susu untuk Nabi SAW. Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali menegur saya. Kata Nabi SAW, engkau membawanya dalam keadaan terbuka, engkau tidak menutupnya dengan sesuatu apapun itu. Maka Nabi SAW menganjurkan, kalau kau tidak mendapati penutup bejana itu, maka tutuplah dengan sebuah ranting sembari membaca bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama hikmahnya dua. Yang pertama, Islam sangat menjaga kebersihan wadah makanan yang tidak ditutup, sedangkan ada makanan di dalamnya, lalu esok harinya dimakan lagi atau diminum lagi, bisa jadi sudah mohon maaf kemasukan cicak.
Bisa jadi ada sesuatu yang tidak baik masuk. Ada bakteri, ada kuman, ada apa segala macam. Karena tidak ditutup. Yang kedua, inilah hebatnya Islam. Bukan hanya dari segi zahiri ya. Tapi dari segi batini ya. Itu ada bisa jadi setan masuk ke dalam makanan tersebut. Jadi menutup bejana, menutup tempat makan, wadah minum itu ditutup. Hebatnya Islam. Tapi kalau misalkan cuma masuk kulkas aja nih tapi nggak ditutup gitu. Kayak misalnya ditutup aluminium wrap gitu cuma masuk kulkas aja. Berarti nutupnya pakai bismillah. Nutup pintu kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jelas Listrik jangan dibiarkan mati terbuka. terus. Kenapa? Terus listriknya mati. Kulkasnya mati. Astagfirullahaladzim. Makasih dong. Terima kasih Ustaz jelasannya Ibu. Cukup jelas ya Bu. Alhamdulillah tepuk tangannya. Masya Allah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo yang mau megang mic siapa yang mau tanya? Ih pada nggak ada. Ya udah yang atas aja nih ya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarci dari Jamaah Manhatul Soleha, Kota Pekalongan. Apakah benar kalau ruangan gelap disukai setan? Terus bagaimana kalau orang yang baru bisa tidur kalau ruangannya gelap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dalam banget ya pertanyaannya Ustaz. Masya Allah. Silahkan kalau gitu dijawab. Gimana ya kalau kita gelap, kalau nggak gelap tuh nggak bisa tidur sehingga harus gelap gitu loh. Nah salah satu kesukaan setan yang disukai keadaan adalah gelap gulita. Dan mohon maaf ibu-ibu ya, bioskop itu gelap. Dan ternyata mohon maaf, sekarang saja film yang paling bagus di dunia itu tentang apa? Setan. Kenapa? Itulah manusia penasarannya. Makanya setan suka dengan sesuatu yang gelap. Keadaan yang gelap. Mohon maaf, gelap itu akan membuat setan betah banget. Sehingga jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah setan, tergoda oleh setan karena setan berada di tempat yang gelap. Sehingga beradalah di tempat yang terang. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Dan Allah itu mencintai keindahan. Salah satunya adalah terang. Terang itu memancarkan orang menjadi tempat menjadi indah. Contohnya misalkan taman yang indah. Allah tuh senang. Kenapa? Karena indah. Kemudian taman yang indah. Allah itu senang. Kenapa? Karena indah. Tapi berbeda dengan setan. Setan tuh gak suka dengan keindahan. Justru setan suka dengan sesuatu yang gelap gulita. Misalnya keadaan gelap, berantakan. Nah makanya hindarkan tempat-tempat yang tadi. Jangan sampai kita berada di tempat yang gelap. Sebut terus nama Allah kalau kita berada di tempat yang gelap. Jangan suka dengan tempat yang gelap. Kenapa? Karena setan suka dengan tempat yang gelap. Sehingga menyebut nama Allah menjadi solusinya. Allah suka dengan yang indah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Allah itu suka dengan orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Makanya ingat baik-baik, jauhi tempat-tempat yang gelap. Kalau kita berada di tempat yang gelap, sebutkan nama Allah. Allah, Allah. Bismillah, bismillah, subhanallah, Allahu Akbar. Dengan menyebut terus nama Allah dalam kehidupan kita, Allah akan semakin dekat dengan kita. Allah akan menjaga diri kita dan setan jauh di dalam kehidupan kita. Jauhi tempat yang gelap karena tempat yang gelap akan membuat hidup kita bisa menjadi gelap. Akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Akan membuat hidup kita menjadi resah, gelisah. Karena kegelapan. Iya itu kalau yang tadi gimana tuh ibu itu tidurnya harus gelap. Mungkin boleh pakai ini ya, night lamp. Bisa. Atau gimana tapi tuh Ustaz? dibiasakanlah. Kan ada namanya lampu tidur ya. Iya itu aku bilang night lamp, lampu Pokoknya tidur. jangan sampai gelap gulita. Gelap banget sampai 100% gelap. Kadang-kadang iya, kita iya, bingung iya, ini Masya ada Allah. orang apa enggak. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Masya Allah, tepuk tangan dong ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya jemaah, karena kita akan kembali lagi ya, janji deh. Oke, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana.